selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini aku akan masak udang bungkus sayur sawi. Jadi bahan-bahannya itu ini udang yang udah digiling halus. Sengaja tadi malam digiling halus karena kebetulan pagi kerja, jadi sudah siapin malam-malam. Kemudian juga ini ada tahu, kira-kira 7 potong tahu. Kalau tahunya kecil kita siapkan 7. Kemudian ada lagi ini tepung tapioka, kira-kira 1/4 atau 300 gram. Kemudian ini wortel untuk campurannya sudah diparut kasar. Ini juga disiapin tadi malam karena pagi habis kerja. Kemudian daun bawang, daun bawang kita potong halus-halus. Kemudian juga ini ada 3 siung bawang putih yang sudah kita giling halus. Kemudian ada 1 butir telur, nanti akan kita pakai. Kemudian ini sedikit tepung terigu, mungkin nanti 3-4 sendok saja. Kemudian ini ada bumbu penyedap, kaldu bubuk. Kemudian juga merica, garam tentunya, garam halus. Kemudian ini kita pakai saus tiram, nanti kira-kira 2-3 sendok saus tiram. Nah, tentu saja kita perlukan adalah sayur sawinya. Berapa helai sayur sawi yang kita gunakan untuk membungkusnya nanti. Nanti saus sawinya akan kita rebus terlebih dahulu agar dia lunak, Sekarang kita akan mengolah untuk isian sayur sawinya terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kali kita siapkan wadahnya, Kita akan hancurkan dulu, tahunya dulu, Ini tahunya akan kita hancurkan dulu. Kalau rasanya terlalu banyak, kita boleh kurangi, Kalau tidak begitu suka tahu, kita kurangi, nanti jadinya akan kita tambah sedikit. Karena itu atau tapioka. Kira-kira seperti ini, sudah cukup hancur. Nah, ini tadi sudah kita hancurkan. Kemudian kita tambahkan dengan adonan udang yang sudah kita tumbuk halus, ini udang yang sudah kita tumbuk halus, kira-kira 1/4 kilo. gelas.
lagi. Tahunya sudah kita haluskan. Kita tambahkan udang seperempat 4 kilo. Tadi udang itu tadi setengah udang yang kita campur dengan daging ayam. Jadi kira-kira udangnya tadi setengah kilo ya, 500 gram. Campurkan udangnya. Setengahnya ya, tadi 500 gram kita akan campurkan setengahnya saja. Ini setengahnya lagi kita akan buat cilok. Kita campurkan, aduk rata supaya bisa tercampur dengan baik. Kita aduk rata. Agar lebih mudah untuk mengaduknya, kita akan menempatkannya di tempat yang lebih besar ya, supaya lebih gampang. Salin dulu, ternyata tempatnya kecil, agak susah kita untuk mengaduknya. Ini wortel yang sudah disiapkan semalam, kita masukkan separuhnya lagi, kita masukkan separuh wortel yang sudah kita parut kasar ya. Separuhnya lagi mau kita gunakan untuk membuat cilok. Ini masukkan wortel, kemudian juga masukkan daun bawang ya, dan bawang kita masukkan cukup banyak supaya dia wangi. Kita aduk dulu. Aduk rata. Merica, tambahkan merica kira-kira 2 sendok teh, kemudian penyedap. Oke, kita masukkan penyedap, kita aduk lagi. Ini kemudian kita beri bawang putih yang sudah kita potong halus.
kita akan tambahkan saus tiramnya ya. Kita masukkan saus tiram. Aduk lagi. Garam, kalau garam ini sesuai selera ya, bagi yang suka asin tentu garamnya lebih banyak. Ini kita akan masukkan 1 butir telur. Ini ya, butir telur. Nah, sekarang kita akan masukkan tepung tapiokanya. Aduk terus ya, jangan sampai tapiokanya berkulir atau menumpuknya di satu tempat saja. Ini kira-kira tadi 1/4 ya, atau 250 gram. Kita tambahkan kira-kira 2 sendok makan tepung terigu. Ini untuk adonan isiannya. Kita sudah siapkan adonan isian udang yang nanti akan kita selimuti dengan sayur sawi ya. Jadi bagi yang anak-anak yang tidak suka makan sayur, bisa kita tutupi dengan makan seperti ini. Ini kira ya. Nah, sekarang ini kita sisihkan dulu. Oke, kita akan lihat dulu apakah sayurnya sudah cukup layu. Ini sudah cukup layu, kita bisa matikan kompornya ya. Kita akan tiriskan dulu sayurnya. Kita tiriskan dulu, kita dinginkan sampai cukup dingin. Oke, kita tiriskan semuanya. Ini sudah cukup layu. Kira-kira tadi kita rebus 5 sampai 7 menit ya.
dan sudah bisa untuk kita gulung nantinya. Kita tiriskan dulu semua, kita keluarkan. Jadi sayur semua, kita tunggu nanti sampai sayurnya cukup dingin dan bisa kita gulung untuk membungkus isian yang sudah kita siapkan tadi ya. Sementara kita menunggu dingin, kita akan menyiapkan dulu bumbu untuk sausnya ya, bahan-bahan untuk sausnya kita siapkan dulu semuanya. Baiklah, kita akan coba mengisi sayur sawinya dengan isi yang sudah kita buat tadi ya. Kita coba isikan, kita coba gulung nanti. Kita gulung seperti ini ya, usahakan agar isinya tidak tumpah. Oke, kita ambil satu lagi ya, dan satu lagi. Jadi kita harus tahu ukurannya agar isinya tidak keluar nantinya ya. Jadi bisa diperkirakan bagaimana agar isinya nanti tidak keluar dari sayurnya ya. Ini kita gulung pelan-pelan ya. Setelah sampai di sini, kita coba untuk tutup ya, seperti ini. Kita coba tutup seperti ini. Ya, usahakan agar dia tertutup dengan rapi. Ini kita tutup, kita usahakan agar isinya tidak keluar ya, kita usahakan agar isinya tidak keluar. Nah, seperti ini kita lakukan lagi sampai semua sayurnya habis. Isinya ini tergantung dari selera ya, tapi karena isinya enak, ini lebih baik agak banyak. Oke, seperti ini, kita tutup seperti ini, seperti kita membuat dadar, seperti kita membuat kue dadar, kita tutup seperti ini, atau seperti kita membuat risol. Nah, kita padatkan seperti ini ya, kita usahakan agar terlihat rapi, agar terlihat indah. Nah, seperti ini. Kalau nanti umpamanya isinya berlebih, kita bisa gunakan untuk lainnya ya. Mau dibuat untuk membuat cimol atau membuat apa saja, bisa isi tahu isi ya, karena isinya sudah enak, karena kita sudah beri udang dan ayam. Kalau tidak suka udang, boleh ayam ya, atau sebaliknya, tidak suka ayam, boleh kita isi dengan udang saja. Nah, jadi isinya seperti ini. Oke, kita bungkus rapi. Setelah tergulung, kita tutup dengan rapi agar isinya tidak keluar ya. Kita usahakan agar isinya tidak keluar pada saat dimasak nanti. Oke, kita buat sampai semuanya bahannya habis.
kita akan kukus sayuran tadi sudah dipanaskan. Sekarang kita akan kukus tahu yang sudah kita isi tadi, kita susun rapi ya. Kita kukus kira-kira 20 menit sampai 30 menit sampai kira-kira isinya cukup matang ya. Jadi kita kukus semuanya, susun rapi di sini. Nanti sementara kita mengukus, kita akan membuat sausnya ya. Sekarang kita akan kukus dulu. Susunnya rapi agar nanti semuanya masaknya, matangnya menjadi cukup rata. Oke, kita akan tunggu kira-kira 20 menit agar dia bisa matang dengan rata. Sementara kita menunggu ini matang, kita akan membuat dulu kuahnya atau sausnya. Oke, sekarang kita akan membuat bahan-bahan. Kita akan membuat saus untuk udang selimut sawi tadi ya. Pertama ini 1 bawang bombay, nanti akan kita iris-iris. Kemudian bawang putih 3 siung, nanti akan kita cincang kecil-kecil, halus-halus. Kemudian saus tomat ya, ini saus tomat. Kemudian ada lagi saus tiram kira-kira 2 sendok makan. Bumbu penyedap atau kaldu ayam, merica, garam, ini garam. Kemudian nanti ini tepung maizena untuk mengentalkan kuahnya. Jadi supaya kuahnya tidak terlalu encer, kita berikan tepung maizena kira-kira 2 sendok makan atau 1,5 sendok makan ya. Nanti tergantung, kita lihat apakah keencerannya cukup atau tidak. Oke, sekarang kita akan memotong kasar bawang bombaynya dulu. Oke, sekarang kita akan masak kuahnya atau sausnya. Hidupkan kompornya dulu ya. Kita masukkan minyak untuk menumis bawang bombay dan bawang putih yang sudah kita cincang tadi. Kita tunggu minyaknya cukup panas, pastikan minyaknya panas. Bawang bombay dan bawang putih yang sudah kita cincang tadi ya, kita akan tumis. Tumis sampai cukup harum. Bagi yang suka minyak boleh ditambah minyaknya, tapi bagi yang tidak suka minyak boleh tidak ditambah ya, tergantung dari seleranya masing-masing saja. Karena minyaknya hanya untuk membuat bawangnya sedikit layu saja. Karena kita akan masukkan saus tomatnya ya. Bagi yang suka pedas boleh menambahkan cabai iris atau saus cabai. Cukup harum.
tunggu sampai bawang bombaynya cukup layu. Sementara kita menunggu kukusan sayur tadi. Kita tambahkan air ya. Jadi tambahkan air. Kita tambahkan saus tiramnya. Saus tiramnya kira-kira 2 sendok makan. Saus tiram ini penyedapnya agar aromanya lebih enak. Karena tadi sayurnya agak banyak, kita akan banyak sedikit kuahnya karena sayurnya banyak. Ini kita tambah kaldu ayam. Bagi yang pakai kaldu, nambah kaldu silakan. Bagi yang tidak suka tidak apa-apa, karena sudah ada saus tiram. Kemudian jangan lupa tambahkan merica bubuk. Kalau untuk anak-anak tidak perlu banyak-banyak. Kita tambahkan air dulu. Garam secukupnya, tergantung. Bagi yang suka asin silahkan lebih banyak, kalau tidak suka asin tidak terlalu banyak. Kita tunggu sampai bawang bombaynya mulai. Kita akan buat parutan tapioka. Kita adem dulu ya, jadi benar-benar tercampur rata, tidak ada yang bergerindil. Oke, tapiokanya benar-benar tercampur rata. Kita akan masukkan larutan tapioka pelan-pelan saja. Larutan ini supaya adonannya menjadi sedikit kental ya, tidak terlalu kental juga. Kalau terlalu kental silakan tambahkan air dulu, nanti tambahkan bumbu lagi. Oke, seperti ini kira-kira. Kita tambahkan air, kita tambahkan lagi bumbunya. Lebih pedas, lebih enak sebenarnya. Supaya seenaknya saya tambah dengan irisan cabai ya, karena kalau pakai merica ini dia pedasnya hanya di tenggorokan. Oke, kira-kira kalau membuat kuahnya tidak terlalu lama. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah cukup kental. Atau kalau ingin menambahkan sausnya, ingin warnanya lebih bagus lagi, silahkan tambahkan saus tomatnya.
biar warnanya lebih merona. Oke, sausnya sudah masak. Kita tinggal menunggu udangnya yang selesai dikukus tadi untuk kita masukkan ke dalam saus. Jadi masak sausnya tidak terlalu lama ya. Kita lihat dulu kukusannya apa sudah masak atau belum. Sepertinya sudah masak ya. Kita matikan kompornya. Kita akan coba masukkan ini ke dalam kuahnya tadi. Kita akan coba aduk. Oke. Memberikan saus sedikit di atas. Oke, sudah jadi masakan kita kali ini, udang selimut sawi ya. Nah, ini udangnya bisa dimakan dengan nasi atau dijadikan kudapan makan sore. Oke, ini tadi yang kita masak. Kita coba potong. Seperti ini. Potong dulu. Ini sepertinya dia masih panas. Nah, jadi seperti ini. Isinya sudah terbungkus rapi.